Shalom saudaraku sekalian, ya kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi di mana saja Anda berada, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Nya. Tema khotbah saya pada hari ini adalah kerelaan. Mari kita awali dengan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-28 sampai 31, lalu kita lompat ke ayat ke-34, 35 dan kita akhiri di ayat ke-38. Saya akan bacakan untuk Anda. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Terakhir ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kerelaan, ya, kita menemukan bahwa kata ini mengandung dua pengertian yang menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, ya, pengertian pertama dari kerelaan adalah bersedianya seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas. Jadi kita lihat bahwa bersedia ditambah ikhlas itu sama dengan tidak ada paksaan. Lalu pengertian yang kedua dari kerelaan adalah menerima dengan senang hati, tidak mengharap balasan atau timbal balik dan atas kemauan sendiri. Ya, jadi kalau kita simpulkan, kita akan menemukan bahwa kerelaan itu berarti bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati, bukan karena pamrih atau adanya timbal balik, dan melakukannya dengan tidak bersungguh-sungguh atau terpaksa. Jadi kita tahu bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu dengan tujuan ya adanya keuntungan atau ya kalau ada keuntungan baru mau melakukan, itu namanya conflict of interest, ya. Itu bukan kerelaan. Nah, di dalam kehidupan hari ini, ya, kita tahu bahwa tidak mudah untuk menemukan sebuah kerelaan, ya. Sebab secara alamiah kita tahu bahwa semua yang manusia lakukan, ya, itu selalu berorientasi kepada diri mereka sendiri, ya. Seseorang akan melakukan, seseorang akan rela, ya, berbuat sesuatu apabila hal yang dia lakukan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, ya, dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kerelaan, sebenarnya kita berbicara hal yang sangat amat luar biasa, ya, sesuatu yang sangat indah, dan kalau kita bisa memiliki kerelaan tersebut, maka saya percaya bahwa hidup kita itu, ya, kita bisa rasakan berarti dan bernilai. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mau mengajak, ya, Anda semua untuk melihat alur kerelaan itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana alur, ya, kerelaan, ya, di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan di setiap hari. Oke, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan saya mulai dengan pertama adalah di mana ada kasih, di situ ada kerelaan, ya. Di mana ada kasih kepada Tuhan, di situ ada kerelaan. Nah,
kerelaan itu merupakan sebuah sikap yang penting juga ya di dalam kehidupan kita ya, karena mungkin ini bukan satu hal yang umum, jadi banyak orang ya tidak terlalu memikirkan, ya tidak terlalu ya memperhatikan akan hal kerelaan ini. Tetapi ini sikap yang penting ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, kenapa? Karena kerelaan itu akan memberikan kita kekuatan ya untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan maupun berbuat ya sesuatu kepada sesama kita. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca, saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa Maria bisa menerima apa yang Tuhan tetapkan bagi dia. Artinya Maria bersedia menerima apa yang telah Tuhan ya tetapkan baginya. Itu dikarenakan Maria sangat mengasihi Tuhan. Ya, Maria sangat mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan itu selalu memilih orang yang mengasihi dia, ya sungguh-sungguh orang yang mengasihi dia 100%. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan memilih untuk menyatakan kemuliaannya ya dalam hidup seseorang, seperti memberkati hidup seseorang, ya memulihkan hidup seseorang, menyembuhkan hidup seseorang dan lain sebagainya, maka Tuhan akan pilih, ya Tuhan akan prioritaskan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita lihat kembali ya. Ketika kita melihat Maria bisa menerima, bersedia menerima apa yang telah Tuhan ya tetapkan bagi dia, maka kita melihat Maria ya terpilih, ya dipilih oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan, ya yaitu menjadi seorang ibu, menjadi sarana bagi lahirnya Sang Juru Selamat dunia, ya karena dia benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita perhatikan ya, saya percaya selain Maria itu pasti ada wanita lain yang belum menikah dan masih perawan. Tetapi mereka itu tidak terpilih oleh Tuhan. Ya, mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, ya, dan Tuhan tahu siapa yang tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, oleh karena Maria mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Maria rela melakukan apapun untuk Tuhan, ya. Kita melihat, ya, kemudian, ya, Tuhan memilih dia ya untuk mengandung dari Roh Kudus. Saudaraku sekalian, kita menemukan bahwa Maria itu dengan penuh kerelaan melakukan ya apa yang Tuhan mau, ya walaupun dia tahu bahwa ini tidak mudah baginya. Ya, jadi itu sangat tidak mudah bagi Maria untuk menerima sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudari, saya percaya prinsipnya itu sama. Prinsipnya itu sama. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, maka kita pasti rela ya melakukan apapun ya untuk Tuhan. Kita pasti bersedia melakukan sesuatu kepada Tuhan itu dengan senang hati. Bukan terpaksa, ya, bukan terbebani, ya. Tetapi saya percaya kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tanpa pamrih, ya, dengan tidak mengharapkan adanya timbal balik. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa ketika Maria melakukan ya apa yang Tuhan minta, ya apa yang diperintahkan atas kehidupannya, ya saat itu saya percaya ya walaupun awalnya Maria itu kaget ya, tetapi ya akhirnya ya dia menerima ya karena dia mengasihi Tuhan dan dia menerimanya dengan senang hati, dan saya percaya Maria menerimanya ya dengan penuh kebanggaan, dia menerimanya dengan benar-benar ya tidak mengharapkan apapun, ya dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, untuk itu hari ini kita perlu menguji diri kita masing-masing ya, yaitu apakah
di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita memiliki kerelaan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kita perlu menemukannya. Ya, kita perlu memeriksa diri kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak memiliki kerelaan ya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kerohanian kita itu akan sulit sekali bertumbuh, saudaraku. Ya, kita punya rohani akan sulit sekali bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan baik. Ya, sebab kerelaan itu memiliki peran yang sangat signifikan, peran yang sangat nyata ya di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya berikan contoh. Kita tahu saudaraku sekalian bahwa ya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan ya rela untuk menerima firman Tuhan itu penting ya. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-17 ayat yang ke-11 ya dikatakan bahwa karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, nah ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saya tidak tahu seberapa dari Anda yang benar-benar dengan hati yang rela mau menerima firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu ya seberapa banyak dari saudara yang benar-benar dengan hati yang terbuka, dengan hati yang senang ya untuk menerima firman Tuhan yang saudara dengar ya termasuk yang hari ini. Nah, perhatikan. Ada beberapa ya respon orang ya di dalam menerima firman Tuhan yang mereka dengar di dalam kehidupan mereka ya. Artinya apa? Artinya ada orang bisa menerima dengan rela ya. Mereka menerima dengan senang hati firman itu. Ya, kenapa? Ya, mungkin ya firman Tuhan itu ya berkenan di hatinya. Dalam arti kata seperti ini ya. Wah, saya senang dengan firman ini. Kenapa firman ini bagus? Ya, kenapa? Ya karena ya firman Tuhan itu bicaranya tentang berkat, ya bicaranya tentang ya kuasa Tuhan, ya bicara tentang mengasihi, ya dan lain sebagainya. Ada respon yang lain ketika mereka bereaksi terhadap firman Tuhan, ya yaitu ya mereka menerima dengan tidak rela, ya tidak senang hati, ya mereka datang ibadah, mereka dengar firman Tuhan. Ya, mereka dengar firman Tuhan, saudaraku sekalian, ya, karena udah datang ibadah, ya. Tapi firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang mereka dengar itu tidak semuanya diterima oleh mereka. Ada orang, ya, mereka dengar firman Tuhan dan mereka menolak firman Tuhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini, ya, tidak menguatkan, tidak memberkati. Loh, ketika ditanya, kenapa bisa begitu? Ya, karena khotbahnya tentang persembahan. Ya, khotbahnya tentang mengampuni. Ya, saudaraku sekalian, ada orang ketika mendengar khotbah yang di dalam kehidupannya itu dia tidak lakukan, ya, dia tidak jalani, dia tidak akan bisa terima itu firman. Ya, jadi ketika seseorang yang tidak suka memberi persembahan, ya, ketika mendengar khotbah tentang persembahan, mereka akan sulit sekali menerima itu firman Tuhan. Ya, mereka dengar, tapi mereka ya seperti tidak rela untuk menerima itu firman. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menyukai tentang khotbah persembahan, ya, dan juga khotbah tentang mengampuni. Saudaraku sekalian, banyak orang tidak bisa mengampuni. Oleh sebab itu ketika mereka mendengar firman Tuhan tentang pengampunan, ya kita harus mengampuni, maka mereka menolak itu firman Tuhan. Mereka dengar, tapi mereka tidak rela ya untuk menerima itu firman. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita ingin bertumbuh, ya kita rindu supaya ya kita punya iman bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, saudaraku sekalian kita mesti belajar. Ya, belajar untuk rela menerima semua firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa ya firman Tuhan itu adalah ya sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada kita, ya Tuhan berikan dan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita itu semakin hari bisa semakin ya hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, melalui firman Tuhan, yaitu firman Tuhan itu membentuk jalan hidup kita ya menuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kita harus belajar. Ya, belajar apa? Belajar untuk rela menerima setiap firman Tuhan yang datang di dalam
kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, mari kita lihat ya bahwa selain ya rela untuk menerima firman, ya ada bagian firman Tuhan mengajar kita untuk rela memberi. Ya, di dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat ke-4. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat ke-4 dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Okay. Satu lagi yaitu di 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7 ya. 2 Korintus 9:7 dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Saudaraku sekalian, dalam hal memberi juga ya harus disertai dengan hati yang rela. Saudaraku sekalian, ya kita memberi persembahan. Ya, apapun itu baik kolekte, ucapan syukur, persepuluhan ataupun ya persembahan atau pemberian untuk mendukung kebutuhan ya gereja. Saudaraku sekalian, setiap kali kita memberi, ya apapun itu persembahannya, kita harus memberi dengan hati yang rela. Kita mesti mempersembahkan korban persembahan kita dengan hati yang rela, saudaraku. Ya, nah saya tidak tahu ya apakah ada orang seperti ini ya, saya sih berharap tidak ada ya, saya tidak tahu apakah ada. Nah contohnya ya, ada orang yang menyesal ya setelah dia memberikan persembahan ya. Dia berkata, aduh kenapa tadi saya memberi kebanyakan. Wah, setelah diberi ya, setelah lewat ya, atau setelah bubar dari gereja, setelah pulang dari gereja, aduh dalam perjalanan ya menuju ke motor, menuju ke mobil, tiba-tiba hati bisa, aduh kenapa ya tadi gue kok tarik 3 lembar gitu loh ya. Kenapa tidak tarik 1 lembar? Menyesal ya memberi kebanyakan kepada Tuhan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan ya. Atau ada orang berkata, aduh kok saya persembahannya besar ya tadi. Aduh kenapa saya bisa melakukan itu? Padahal saya tidak punya planning loh memberi sebesar itu. Atau saudaraku sekalian, saya tidak tahu ada orang berkata seperti ini setelah memberi persembahan. Harusnya tadi saya tidak usah ikutan untuk beri bagi kebutuhan gereja yang satu itu. Kan masih banyak orang bisa kasih. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika kita berbicara memberi, itu bukan hal yang baru. Ya, setiap kita selalu ya, setiap minggu kita memberi, bahkan di luar hari minggu ada orang memberi dengan transfer kepada gereja. Memberi bukan satu hal yang asing, tapi perhatikan. Kita semua rindu supaya ya apa yang kita beri bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang kita beri, apa yang kita persembahkan itu bisa berkenan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika Anda memberi tapi tidak dengan rela hati, persembahan Anda tidak akan tercatat. Persembahan Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Pemberian Anda tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa bertumbuh kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa semakin ya hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau kita selalu ya memberi dengan hati yang tidak rela. Ya, jadi kita perlu memperhatikan hal seperti ini, saudaraku sekalian. Ya, firman Tuhan yang kita baca itu indah sekali dan mengajar, memberitahu kepada kita bahwa ya kita memberi harus dengan rela hati. Ya, harus dengan rela. Oke, nah selain itu kita melihat ya kerelaan juga berbicara tentang hal yang lain seperti memberitakan Injil. Saudaraku sekalian, di dalam ya kitab Efesus pasal ke-6 ayat ke-15, ya Efesus 6 ayat ke-15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita memberitakan Injil, ya kita pergi untuk bersaksi kepada orang, ya kita mesti pergi dengan ya hati yang rela.
rela untuk melayani, rela untuk memenangkan ya orang yang ya mungkin kita rindu supaya dia bisa diselamatkan. Ya, jadi ya kita benar-benar harus dengan hati yang rela, jangan dengan terpaksa. Saya berikan contoh. Ya, mungkin ada yang pernah berkomentar seperti ini. Aduh, kok boksu ajak saya ya pergi besuk orang. Ya, saya tidak suka besuk. Ya, tapi karena udah diajak oleh boksu, aduh ya udah deh. Ya, saya pergi aja deh sama boksu. Nah, saudaraku salah atau ada orang berkata gini, aduh, kok suruh saya pergi bersaksi ya? Ya, kenapa menyuruh saya pergi mengajak orang ke gereja? Kan ada orang lain. Kenapa saya yang disuruh ya untuk ajak orang itu ke gereja? Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita diajak, ketika kita diminta ya untuk memberitakan kebenaran daripada Injil Tuhan, ya kita diminta untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Saudaraku sekalian, kita mesti berangkat, kita mesti pergi dengan hati yang rela. Dan saya percaya ketika saudara pergi ya dengan hati yang rela, maka pasti ya saudara akan melakukannya dengan bahagia. Saudara akan merasa ada sukacita yang besar di dalam diri saudara dan bisa menjadi berkat bagi orang yang saudara temui. Jiwa baru yang saudara temui. Jadi saudaraku sekalian, ya perhatikan ya selain ya kita rela untuk menerima firman Tuhan, rela untuk memberi, rela untuk memberitakan Injil. Saudaraku sekalian, ya dalam hal pelayanan juga ya kita perlu rela untuk ya melayani, rela untuk mengasihi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Anda pasti rela melakukan apapun untuk Tuhan. Kalau satu orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, ya, yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka dia pasti ya rela untuk ya berbuat bagi Tuhan, ya berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Dia rela untuk bisa memuliakan Tuhan, ya. Dia rela untuk bisa meninggikan nama Tuhan. Ya, dia rela untuk memberi yang terbaik, ya. Saudaraku sekalian, kalau hari ini ya saudara bisa terpilih ya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Kalau saudara terpilih untuk bisa mendengar firman Tuhan, saudara terpilih untuk bisa memberi, saudara terpilih untuk bisa pergi memberitakan Injil, bersaksi dan lain sebagainya, saudara terpilih untuk melayani, saudara terpilih untuk mengasihi orang, saudaraku sekalian, ya saudara harus melakukannya dengan penuh kerelaan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu ya saudara mengasihi dia, maka saudara terpilih. Ya seperti yang saya katakan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Oleh sebab itu kalau hari ini ya saudara terpilih ya oleh gereja, ya maka saudara mesti menerima dan melakukan semuanya bagi Tuhan dengan penuh kerelaan. Amin. Oke, kita lihat hal yang kedua. Alur yang kedua adalah di mana ada kerelaan, di situ ada pengorbanan, ya. Di mana ada kerelaan, di situ ada pengorbanan. Saudaraku sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan tentang Maria, ya. Tantangan yang besar itu ada di dalam kehidupan Maria. Itu pada saat malaikat Gabriel datang menyampaikan pesan Tuhan untuk dia, ya. Nah, kenapa? Karena ada harga yang besar yang Maria harus bayar ketika dia mengandung benih dari Roh Kudus. Soalnya, ya saat itu dia belum menikah. Dan dalam budaya Yahudi, ya kalau seorang wanita itu hamil di luar nikah, maka itu aib besar. Itu dosa zina dan itu adalah sebuah kecemaran. Sebuah kecemaran. Jadi kita melihat ketika Maria dia menerima apa yang Tuhan tetapkan bagi dia pada saat itu adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Maria. Ya.
Itu ada sebuah pengorbanan saudaraku. Kenapa? Ya, dia bisa berkorban karena dia punya hati yang rela melakukan, mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, kita melihat ketika Maria mengambil keputusan, ya oke, dia menerima. Saudaraku sekalian, Maria bersedia menerima semua konsekuensi ya sehubungan dengan keputusan dan tindakannya yang telah dia buat tanpa menyesal dan tanpa bersungut-sungut. Kita lihat Maria tidak bersungut-sungut berkata, aduh kenapa ya dari begitu banyak wanita kenapa Tuhan pilih saya? Masa depan saya bisa hancur loh. Ya kalau orang tahu ya saya tiba-tiba bisa hamil begitu. Padahal waktu itu saya belum hidup bersama dengan Yusuf. Saudaraku sekalian, Maria tidak bersungut-sungut. Tidak ada rasa antipati terhadap apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia siap menerima semua konsekuensi. Dengan kata lain dia siap berkorban ya menghadapi apapun yang akan datang di dalam kehidupannya. Ini luar biasa. Kita lihat saudaraku sekalian, dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 21, saudara bisa baca nanti di dalam ayat ke-15 sampai ke-19 ya. Dalam dialog tersebut Yesus bertanya pada Petrus, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi dia? Setiap kali Yesus bertanya selama 3 kali, Petrus selalu menjawab ya. Selalu menjawab ya. Nah, kita melihat setelah dialog tersebut, Yesus tahu Petrus sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, kita lihat ya setelah Yesus terangkat ke sorga, ya setelah Yesus memberikan dia pesan dan lain sebagainya, perhatikan ya. Petrus terima apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, kita kemudian melihat Petrus taat ya kepada permintaan Yesus sebelum Yesus terangkat. Lalu dia menunggu di Yerusalem. Dia rela menunggu, menanti ya sesuai dengan janji Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus itu akan dikirim kepada mereka. Dia rela menanti, dia rela melayani Tuhan setelah Roh Kudus turun atas dia. Bahkan kita tahu akhirnya Petrus dia rela mati bagi Tuhan. Dia rela berkorban ya sebagai seorang martir ya karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh ya. Nah contohnya ketika ya kita bicara contoh soal berkorban. Saya percaya di sini ya rata-rata ya telah menjadi orang tua dan punya anak. Ya saya percaya sebagai orang tua Anda pasti akan mengasihi anak-anak Anda. Ya ketika Anda punya anak itu mulai besar ya mungkin sudah SMP, mungkin sudah SMA atau kuliah ya. Saudaraku sekalian contoh suatu hari ya anakmu ya meminta untuk mengganti handphone ya. Contoh ya, anakmu berkata, aduh Pak, Ma, minta tukar handphone dong ya. Handphoneku sekarang ya iPhone 10. Saudaraku sekalian, pada saat itu sebenarnya ya contoh mungkin papanya itu punya handphone ya iPhone 7 gitu loh. Papanya punya planning pengen ganti handphone ya, nabung-nabung untuk ganti handphone baru ya. Karena pada saat itu mungkin ya udah keluar handphone di atas ya serinya udah jauh lah ya mungkin iPhone 12 atau ya sekarang 13 ya. Jadi saudaraku sekalian ketika anak itu minta minta tukar dong Pak ya handphoneku ya handphone 10 ya sekarang udah keluarin 12 mau ganti yang 12. Saudaraku sekalian ya pada saat itu papanya udah kumpulin duit pengen ganti juga ya ke handphone yang ya anggap ya handphone 12 gitu. Tapi karena ya dia mengasihi anaknya lalu anaknya berkata begini, udah Pak gini aja deh ya
saya kasih iPhone 10 untuk papa ya. Tapi papa belikan saya handphone 12. Saudaraku sekalian perhatikan ya. Karena papanya mengasihi anaknya ya, mamanya juga mengasihi anaknya lalu berkata, ya udah kalau begitu nggak apa-apa ya. Papanya berkorban aja ya, belikan iPhone 12 untuk anak. Papanya pakai iPhone 10 ya, bekas anaknya. Nah saudaraku sekalian seperti begitu. Jadi ketika ya papanya membuat keputusan begitu, mamanya setuju membuat keputusan seperti itu dikarenakan apa? Karena orang tua mereka tuh mengasihi anak-anak mereka. Ya, mengasihi anak mereka nggak apa-apa kalau memang dia pengen, udahlah kasih gitu loh. Nah itu contoh. Atau contoh lain saudaraku. Ya, saya berikan contoh lain. Saudaraku sekalian, suatu hari ya, istri Anda punya charger gitu ya. Charger handphone ketinggalan di dapur di lantai 1. Ya. Anda ya berdua kamarnya di lantai 3 ya. Kamarnya lantai 3 dan pada saat itu istri Anda berkata, "Pak, minta tolong dong. Charger saya ketinggalan di lantai 1, ambilin dong." Saat itu sudah jam 11 malam. Ya. Dan Anda sebagai suami hari itu ya Anda kerja, Anda pulang lembur karena banyak kerja di kantor, Anda sampai di rumah itu jam 9 malam. Ya, ada pekerjaan, ada meeting dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Anda sudah capek sekali, Anda sudah lelah sekali dan bahkan Anda sudah ngantuk sekali. Ya, Anda sudah pulang, ya Anda sudah mandi, makan dan kemudian Anda sudah siap-siap ya mau tidur karena saking lelahnya. Istri Anda berkata, "Pak, tolong dong ambilin itu charger." Istri Anda seorang ibu rumah tangga doang. Saudaraku sekalian, Anda capek, Anda lelah, Anda ngantuk. Udah jam 11 malam. Ya. Tapi karena Anda mengasihi istri Anda rela berkorban. Oh ya udah deh. Walaupun aku capek, aku lelah, aku ngantuk. Ya istri minta tolong ya ambilin charger karena handphonenya udah lowbat. Saudaraku sekalian, saudara turun dari lantai 3 ke lantai 1 ke dapur ya. Dan saudaraku sekalian, Anda tidak bisa langsung ketemu karena ya Anda tidak tahu itu charger di mana. Sampai di dapur dan nyalain lampu, Anda mesti cari-cari lagi. Semua itu Anda lakukan. Ya, Anda berkorban walaupun Anda lelah capek, tapi karena Anda mengasihi istri Anda tetap lakukan. Ya, itu berkorban saudaraku. Atau contoh lain. Saya berikan contoh lain. Saudaraku sekalian, ya Anda sudah janji ya hari itu karena pas hari libur. Anda sudah janji sama teman-teman Anda mau nongkrong nih ya di kafe. Mau nongkrong, mau makan, ya pokoknya mau hangout lah. Ya, tapi tiba-tiba ya pagi-pagi ya mama kamu telepon gitu ya. Minta tolong kepada saudara untuk mengantarkan dia ke mall untuk belanja, untuk membeli sesuatu. Saudaraku sekalian, saudara sudah janji ya dengan teman-teman. Tapi karena saudara sangat mengasihi mama saudara, lalu ya udah saudara memutuskan untuk cancel ya kumpul sama teman, hangout sama teman ya demi untuk bisa mengantarkan ya mama saudara ke mall untuk belanja keinginan dia. Itu namanya pengorbanan. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti bisa berkorban. Saya percaya ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti bisa berkorban apapun untuk Tuhan. Ya. Saudara pasti bisa berkorban apapun untuk gereja. Oke. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Ya, saya berikan contoh tim PW, ya Medan. Saudaraku sekalian, kita punya jadwal rekaman itu minggu depan. Ya. Tapi tiba-tiba karena ada kebutuhan, ya mereka mesti rekaman ya minggu ini. Jadwal mendadak diubah saudaraku. Ya. Dan ketika disampaikan kepada mereka, ya mereka semua kemudian bersedia, baik.
karena memang ini yang diperlukan, dibutuhkan ya, dan ini sebuah hal yang penting untuk dan harus dilakukan. Mereka semua berkata, kami siap, kami oke, kami akan lakukan. Ya, kami akan datang ke gereja. Nah, saudaraku sekalian, khususnya ya saya mau katakan satu orang namanya John. Saudaraku sekalian, Minggu habis pelayanan di Medan, Senin pagi dia pulang. Ya, Senin pagi dia pulang ke Tebing Tinggi. Medan Tebing Tinggi, ya itu pakai mobil sekitar 1 jam lebih. Ya itu 1 jam lebih ya dari Medan sampai ke Tebing. Nah, saudaraku sekalian, ketika Senin sore ya dia dihubungin, dikatakan, John, Selasa kita ada rekaman, kamu bisa nggak? Dia berkata, bisa, baik. Saya besok Selasa saya akan turun. Saudaraku sekalian, Senin balik ke Tebing Tinggi, ya Selasa dia turun lagi ke Medan untuk rekamannya di Selasa malam. Habis itu Rabu dia balik lagi ke Tebing Tinggi. Saudaraku sekalian, ini pengorbanan yang dia lakukan. Ya, kenapa dia bisa berkorban begitu? Ya, bisa aja ya John berkata, udah nggak apa-apa, semua bosu udah, minta yang lain aja. Ya, coba ya kurang saya satu juga nggak apa-apa, kan masih banyak. Tapi dia tidak berkata demikian. Ya, karena hati yang mengasihi Tuhan dan gereja, dia berkata, baik, semua baik, saya akan turun. Ini luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, saya bukan hanya saya melihat ya pengorbanan yang dilakukan oleh ya tim Praise Worship Medan, tapi coba lihat tim Praise Worship Pontianak, Balikpapan. Saudaraku sekalian, mereka punya pengorbanan dalam mempersiapkan ya Praise Worship untuk acara ibadah online maupun MPDS setiap hari Kamis. Saudaraku sekalian, itu tidak mudah. Ya, kita yang melihat, menonton kelihatan mudah. Tapi mereka mempersiapkannya ya itu sangat tidak mudah. Dan saya percaya bahwa tim Praise Worship Pontianak dan Balikpapan, pengorbanan yang mereka lakukan itu karena mereka punya hati yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja. Saudaraku sekalian, karena itu kita menemukan apabila seseorang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti rela berkorban. Amin saudaraku sekalian. Ya, karena itu mari ya, saya rindu saudara boleh mengerti. Apabila saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ya sepenuhnya dengan segenap hati saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti rela berkorban bagi Tuhan dan itu tidak pernah sulit. Jadi kadang-kadang ada orang merasa, aduh, melihat orang berkorban untuk Tuhan, untuk gereja, sudah merasa, aduh kayaknya saya belum bisa. Saya katakan, semua orang bisa. Asal kalau dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pengorbanan itu tidak pernah sulit. Amin. Oke, saudaraku, kita akan melihat hal yang ketiga, alur yang ketiga. Yang ketiga adalah di mana ada pengorbanan, pasti ya bersedia menyangkal diri, pikul salib untuk melakukan semua hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini poin yang ketiga. Ya, nah menarik. Perhatikan saudaraku, pada saat Maria mengambil keputusan untuk berkorban, itu karena dia mengasihi Tuhan, kita menemukan bahwa yang Maria lakukan itu bukan untuk kepentingan dirinya atau hidupnya loh. Bukan untuk dirinya atau hidupnya. Ya, dia menghadapi resiko yang besar sekali. Ya, dia menghadapi resiko yang benar-benar besar. Kenapa? Coba. Seandainya begitu Yusuf tahu kalau dia hamil, padahal Yusuf tahu, loh, gue belum menikah loh, hanya tunangan loh, dan gue gak pernah menyentuh dia, apalagi tidur sama dia. Nah, kenapa dia bisa hamil? Dari mana dia bisa hamil? Berarti gak benar nih cewek nih. Saudaraku sekalian, seandainya pada saat itu Yusuf tidak mau menerima dia, lalu memutuskan tali
hari pertunangan di antara mereka, Maria itu bisa malu sekali. Maria bisa menjadi seorang yang sangat terhina karena dia hamil di luar nikah. Jadi saudaraku sekalian, kita melihat ada hal yang sangat indah. Maria tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk ancaman atas reputasinya di mata keluarganya maupun di mata keluarganya Yusuf. Pada saat Maria menerima ketetapan daripada Tuhan, Maria juga tidak memikirkan masa depannya dengan kehamilannya di luar nikah. Di sini kita melihat bahwa Maria itu menyangkal dirinya sedemikian rupa dan dia bersedia memikul salib, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan dengan mengorbankan perasaan dan kehendaknya sendiri pada waktu itu. Saya percaya sebagai seorang wanita, pasti Maria punya rasa takut, pasti. Tapi dia menyangkal dirinya. Dia menolak semua perasaan-perasaan takut. Dia tidak pernah memikir, udah saya gak mau pusing dengan apa yang akan terjadi nanti. Pokoknya sekarang, apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya lakukan. Saya terima. Jadi pada saat itu dia tidak melihat keuntungan apa yang dia bisa terima. Dia tidak melihat nanti apa yang akan terjadi. Pokoknya Tuhan mau saya melakukan seperti itu, saya lakukan demi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Itu aja poinnya. Kita melihat saudaraku sekalian, penyangkalan diri yang sangat luar biasa. Dari Maria, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat contoh. Ini saya mengajak saudara untuk belajar bagaimana saudara bisa menyangkal diri. Contoh, Anda telah menabung sejumlah uang saudaraku karena saudara punya rencana. Rencana mungkin mau mengganti kompor. Aduh dulu mungkin kompor gas, sekarang aku mau ganti deh kompor yang lebih canggih, kompor listrik gitu loh. Atau saudara punya ngumpulin diri punya rencana mau ganti handphone, mau ganti motor, mau ganti mobil dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, maksudnya semua yang saudara miliki itu masih bisa dipakai masih bisa dipakai. Hanya saudara punya kerinduan, keinginan untuk ganti yang baru Nah, lalu tiba-tiba saudara ke gereja lalu dengar ada pengumuman bahwa gereja, contoh nih gereja pengen membeli peralatan sound system baru atau multimedia, peralatan untuk kamera multimedia yang baru atau sudah dengar pengumuman bahwa gereja akan mengadakan renovasi gedung gereja. Ketika saudara mendengar pengumuman tersebut, kira-kira bagaimana reaksi saudara? Bagaimana saudara meresponinya? Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai penyangkalan diri, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan gereja, maka saya percaya saudara pasti bisa berkorban. Dalam arti kata, saudara akan menunda keinginan saudara untuk mengganti kompor baru, atau handphone baru, atau motor baru, atau mobil baru, dan lain sebagainya. Nah, saudara akan memilih untuk mempersembahkan uang yang telah saudara tabung, bagi kebutuhan gereja pada saat itu. Nah, kalau itu yang saudara lakukan, itu saudara telah menyangkal diri. Dan saudara bisa menyangkal diri, itu dikarenakan saudara mengasihi Tuhan. Saudara rela berkorban, maka saudara pasti bisa menyangkal diri. Beda saudaraku. Kalau orang yang tidak mau berkorban pasti akan berpikir ini, nggak apa-apa, masih ada orang lain. Aduh, saya udah kumpulin susah-susah tuh uangnya, Saya pengen ganti kompor, pengen ganti handphone dan lain sebagainya. Aduh, saya udah kumpulin nih. Memang udah niat hati kok, udah lama. Udah dah, biarin dah. Kali ini saya tetapkan hati saya. Saya mau ganti kompor, saya mau ganti handphone. Urusan persembahan nantilah. Saudaraku sekalian, perhatikan.
pelajaran tentang penyangkalan diri itu memang tidak mudah. Tapi kalau saudara bisa melakukannya, maka saudara akan sangat bersuka cita. Saya berikan contoh yang lain ya. Soal penyangkalan diri. Nah saudaraku sekalian, rumah saudara dengan gereja atau ke gereja itu hanya 10 menit ya. Lalu ada satu keluarga jiwa baru pengen ke gereja. Lalu saudara diminta oleh gereja untuk pergi menjemput dia. Saudaraku sekalian perhatikan. Saudara berangkat dan pulang ya, lalu tiba di gereja itu 1 jam perjalanan. Itu 1 jam perjalanan. Nah, bagaimana saudara meresponi permintaan dari gereja apabila saudara ditunjuk untuk menjemput jiwa baru? Saudara ke gereja hanya 10 menit. Tapi demi menjemput jiwa baru tersebut, saudara membutuhkan waktu 1 jam. Jadi dengan kata lain, saudara harus bangun lebih pagi, berangkat lebih cepat. Ya. Nah, itu hal-hal yang saudara perlu lakukan. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana saudara meresponinya? Nah, saya percaya bagi saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu pasti bukan masalah. Amin. Ya. Saudara pasti bisa berkorban untuk pergi menjemput jiwa baru itu dan membawanya ke gereja. Nah, saudaraku sekalian, kalau saudara bisa berkorban seperti ini namanya penyangkalan diri. Saudaraku sekalian, saya katakan ini hal yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita berbicara mengenai kerelaan, ternyata kerelaan itu benar-benar bisa memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk hidup melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama. Karena itu saudaraku sekalian, saya rindu sekali kita boleh memiliki kerelaan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa punya kerelaan melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka saudara harus mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita tahu bahwa dia itu rela memberikan anak tunggalnya Tuhan Yesus kepada kita untuk menjadi jalan keselamatan dan pengampunan atas dosa dan salah kita dengan berkorban di atas kayu salib. Saya percaya saudaraku sekalian, Anda pasti bisa berkorban menyangkal diri pikul salib, melakukan semua yang Tuhan kehendaki saudara lakukan ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat saudaraku. Mazmur 51 ayat ke-12. Mazmur 51 ayat ke-12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala.